요즘 따라 내 거인 내거 아닌 내거 같은 너 네 거인 듯 네 거 아닌 네 거 같은 나 이게 무슨 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya. Halo. Hai. Lagi dong. Halo. Itulah semangat. Di sini kakak perkenalan diri dulu ya. Nama kakak Cuk Mutiara. Kakak dari STK Usman Sabri. Alamat kakak di Kota Bekasi, Lapisang. Ada yang tahu Lapisang? Ada yang tahu? Itulah kakak. Nanti kalau rumah sama kakak apa ya? Ya, di sini kakak akan memberi motivasi kepada kalian tentang teruslah bekerja keras, aku belajar. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, tujuan dari di sini kakak akan membawa tentang teks fabel. Ada yang tahu tentang teks fabel di? Adik, yang menceritakan potongan hewan. tentang teks fabel. Ada yang tahu teks fabel? Teks yang potongan. Angkat lah tangannya bang, apa ganteng? Teks yang potongan adalah hewan. Ya. Nah. Ya, di sini kita akan mempelajari tentang teks fabel. Teks fabel ini tujuan kita mempelajari ini supaya kita tidak meremehkan orang dalam kata sifat sombong kita. Ya. Ya, tahu kan dari klaim dari kelinci dan kancil ada yang kakak kaji? Ya. Oke, selanjutnya kakak akan mencakup beberapa garis besar dari teks fabel, yaitu tentang pertama struktur fabel. Struktur ini ada berapa dibagi cabangnya? Ada yang tahu?
macam. Fabelnya itu tentang kelinci dan kura-kura. Kelinci dan kura-kura. Halo, kenapa nggak semangat nih? Kakak sama kakak. Halo. Ciri umum cerita fabel apa deh? Ciri umumnya itu kan ciri khususnya itu termasuk strukturnya juga. Ya, lagi. Memiliki alur cerita. Alur cerita lagi. Pesan moral. Yang kerja keras lebih penting daripada kesombongan. Ada kan kakak tadi LKP-nya, angkat kerja siswanya, LKS-nya. Angkatkan aja deh. Oke. Bapak mau kalian menulis tokohnya, latarnya, latarnya itu gimana? Latar itu apa aja? Waktu, lagi suasana, lagi latar. Itu cuma 3 kan? Ya. Kalau kakak mau kalian cari latarnya, pokoknya udah pasti kelinci dan kura-kura. Ada yang lain-lain juga kan tokohnya. Tokoh utamanya kelinci dan kura-kura. Ya. Selanjutnya satu lagi kakak ingin tahu kalau kalian itu benar-benar mengerjakannya. Silakan kerjakan terus, ajukan tangan, beri jawabannya biar kakak kasih nilai A+. Ya, yang ceritanya pokoknya selain kelinci dan kura-kura di situ ada apa lagi? Dan ada di gambarnya tuh kan? Lagi apa? Latar itu kan terbagi jadi 3. Nah, itu sebutkan di mana tuh latar dari cerita itu, tempatnya, suasananya di mana? Waktunya nggak usah dibikin. Otomatis siang hari kan itu waktunya. Nggak usah terus bikin jamnya. Buat aja waktunya siang hari.
Orientasi apa? Yang kedua, iya, Pak. Perilaku dari mana? Ya. Ada yang udah siap? Udah siap apa kan? Beri. Ya. Selanjutnya Bapak akan membahas tentang ciri umum fabel dari segi isi dan aspek kesastraan, yaitu dari segi isi dulu ya. Dari segi isi teks fabel itu udah sama kayak dari struktur dari ciri-cirinya. Nah, kalau dari aspek kesastraan, struktur klasik ada penghapusnya nggak? Ada. Nah, lagi dulu. Halo. Hai. Nah, baca dulu dari awal. Ciri-ciri dari aspek kesastraan apa saja adik-adik? Yaitu Mengikuti pola orientasi, komunikasi, resolusi, pola. yang kedua, Penggunaan wadah personifikasi. yang ketiga, Gaya bahasa sederhana. yang keempat, Konflik jelas dan mudah dipahami. yang kelima. Berakhir dengan kebenaran moral. Ya, itulah ciri dari aspek kesastraan. Nah, dari sini ada beberapa kakak ambil kesimpulan dari pelajaran kita, yaitu fabel kelinci dan kura-kura mengajarkan bahwa kesombongan dan meremehkan orang lain dapat membawa kekalahan, sementara ketekunan dan kesabaran akan membuahkan hasil yang baik. Sekian dari pelajaran kita, sampai jumpa di besok hari. Kakak akhiri, wabillahi